Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya awladi? Alhamdulillah fi hadzal yawm fi hadzal sabahis sa'id yumkinuna an naltaqiya li ta'alluma al-lughatal arabiyyah. Walakin qabla an nabda'a fit ta'allum hayya nad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala awalan. Ad-du'a nabda. Pada pertemuan perdana kali ini dalam pembelajaran bahasa Arab melalui daring, kita akan membahas tentang al-hadaratul islamiyah. Anak-anakku sekalian, di dalam kita belajar bahasa Arab, tujuan pembelajaran itu paling tidak ada 4 komponen yang harus kita miliki. Yang pertama, siswa harus terampil dalam istima'. Istima' ini mendengar apa yang diucapkan oleh guru. Siswa harus menyimak dan mendengarnya dengan baik, karena ketika nanti guru meminta untuk mengulangi kalimat yang telah diucapkan itu supaya tidak salah, maka harus pendengarannya kita harus baik. Yang berikutnya, siswa harus terampil dalam muhadatsah atau berkomunikasi. Namanya maharatul muhadatsah. Nah, ini kebanyakan siswa-siswi karena tidak sering mempraktikkan bahasa, apalagi bahasa Arab, itu kadang dia paham artinya kalau orang mengucapkannya, paham terjemahannya, tetapi mengucapkan itu sulit. Oleh karena itu harus dibiasakan. Itu kuncinya kalau kita ingin bisa dalam bahasa. Yang ketiga, siswa harus terampil dalam membaca, maharatul qiraah. Bagaimanapun kita sebagai siswa, kalau tidak bisa membaca Arab, tentunya sulit untuk bisa mempelajari yang namanya bahasa Arab itu. Oleh karena itu kita harus belajar membaca, supaya dalam belajar bahasa Arab itu kita akan bisa membaca huruf Arab. Yang keempat, siswa harus terampil dalam menulis yang namanya maharatul kitabah. Ini juga sering kita lihat siswa-siswi ketika kita imla menyuruh untuk menulis dengan kita bacakan dikte ditulis, banyak yang salah dalam penulisan. Karena ini lagi-lagi tergantung dari kebiasaan kita dalam menulis. Makanya perlu 4 komponen ini kita harus kuasai: maharatul istima', maharatul muhadatsah, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Anak-anakku sekalian, langsung saja sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi yang pertama tentunya kita akan mempraktikkan yang tadi yang pertama, yaitu maharatul istima'. Pak Guru sekarang akan membacakan. Kalian semua harus mendengarkan dengan baik bacaan Pak Guru, sehingga nanti bacaan-bacaannya tidak salah ketika Pak Guru minta kalian untuk mengulangi lagi membacanya. Perhatikan baik-baik, Pak Guru akan bacakan. Istami ila qiraatil ustaz. Hal arabta ulama al-muslimin
alladzina kana lahum ihtimamun kabirun bil ulumit tajribiyah. Minhum Jabir bin al-Hayyan wa ibnu Sina wa ibnu Haytham wal Bairuni wa ibnu Nafis. Al-ula Jabir bin al-Hayyan. Jabir bin al-Hayyan laqad tubira a'zama kimiyaiyin kana lahu musannafatun fi ilmil kimia. Asani Ibnu Sina laqad allafa kitaban fi ilmi tib yani al-qanun. As-salis Ibnu Haytham laqad assasa ilmal fiziya wa ilmad daw. Ar-rabi al-Biruni laqad ishtahara bi qiyasi masafatil ard wa dawriha hawla mihwariha wa hawla sams wa tafsir kusufis syams wa batakara mirsadan lirasdil kawakibi wan nujum. Al-khamis Ibnu Nafis kana awwala man iktashafa ad-dawrah ad-dawamiyah fil jismi washtahara kadzalika bi ilmi tashrihil jismi. Hakadha laqad wasala al-muslimun ila taqaddumi wal hadarah fi nawahi ulumi syatta bainama kanat uruba bizolamin jahli. Ma hiya ahammul awamil lizalika taqaddumi wal hadarah? Ahammuha al-Islam. Al-Islam huwallazi farada 'alal muslimin ayatafakkaru fi ahwalil kaun kama fi qoulihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Nah, demikian anak-anakku. Sekarang kalian perlu membaca ulang, lalu kalian identifikasi kalimat-kalimat yang su'bah, kalimat-kalimat yang sulit. Lalu kalian tanyakan, mana yang tidak kamu pahami? Mari kita diskusikan dan tanyakan kepada Pak Guru. Baik anak-anakku sekalian, mungkin untuk pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan, kasirun min ulama'il muslimin alladzina kana lahum ihtimamun kabirun bil ulubit tajribiyah. Minhum Jabir bin al-Hayyan. Nah, banyak di antara ulama-ulama muslim yang besar perhatiannya terhadap ilmu-ilmu eksperimen itu. Di antaranya yang pertama Jabir bin al-Hayyan. Hadza huwa Jabir bin al-Hayyan. Huwa masyhurun ya bi abi kimiain al-mudir ya, bapak kimia modern.
Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini sering kita dengar. Beliau ini terkenal dengan bapak medis muslim, karena beliau banyak mengarang kitab tentang kedokteran. Selanjutnya Ibnu Haytham. Beliau ini dikenal dengan bapak penemu ilmu optik. Selanjutnya Al-Biruni. Ini beliau terkenal dengan bapak trigonometri. Selanjutnya Ibnu Nafis. Hazahu, ini beliau terkenal dengan bapak penemu peredaran darah. Demikian kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada kesempatan ini. Wa naktafi ila huna. Syukran katsira ala istima'ikum wa ihtimamikum. Insyaallah hadzal maddah sanastamiru bi usbu'il atiyah. Wa ilal liqa ma'as salama fi amanillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.